kabar kalau misalkan Andres sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, benar adanya atau gimana seperti apa Bang? Iya benar. Jadi kemarin itu kami dari tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia (KNAI) mendampingi Icel klien kami untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Apa Bang laporan untuk AA sendiri? Laporan untuk AA sendiri itu dikenakan di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seperti itu, dan ancaman hukuman yang diterapkan itu 4 tahun sampai 12 tahun. Bang, kemarin hadir bersama Icelnya untuk melaporkan AA ini, mungkin membawa bukti apa Bang sampai di Polda Metro Jaya? Kita hadir di sana, diterima dengan baik oleh tim SPKT di Polda Metro Jaya, dan terima kasih buat semua rekan-rekan yang ada di Polda Metro Jaya. Intinya kita menyampaikan bukti chat, kita juga menyampaikan adanya video syur atau video yang berbau asusila yang dikirimkan yang bersangkutan. Nah, ada juga kita sampaikan juga bukti surat pernyataan, ada juga kita sampaikan juga berupa foto yang ada di sana, dan banyaklah yang kita sampaikan menjadi alat buktinya. Nah Bang, setelah menyerahkan bukti, gitu, akhirnya polisi menyimpulkan apa Bang pasal yang menjerat dari AA ini? Kalau pasal mungkin nanti ditanyakan sama penyidik kali ya. Yang jelas itu ancaman pidananya 4 sampai 12 tahun. Untuk Icelnya sendiri Bang, kemarin mendampingi, mungkin ada yang dilakukan Icel untuk tambahan bukti seperti... Oh iya ada. Kemarin setelah dilakukan laporan polisi di SPKT, kita juga meminta supaya dilakukan visum. Jadi terima kasih kepada teman-teman di kepolisian juga merespon dan dilakukannya visum oleh saudari klien kita, Icel, dan langsung di visum di Rumah Sakit Umum Kramat Jati, Polri. Mungkin untuk hasil visumnya udah langsung keluar di hari itu atau seperti apa Bang? Untuk hasil visum mungkin bisa ditanyakan langsung kali ya ke pihak penyidik, nanti mereka yang lebih berwenang menyampaikan itu. Kalau dari Abang, seberapa pengaruhnya Bang adanya bukti visum ini untuk menguatkan laporan terhadap AA? Yang jelas semua bukti-bukti yang kita sampaikan dan juga keterangan-keterangan yang disampaikan pada saat membuat di SPKT ya, itu cukuplah untuk yang bersangkutan terlapor AA yang diduga melakukan tindak pidana tersebut untuk dijerat seperti itu. Mungkin kemarin serangkaiannya sebelum pelaporan itu, apakah visum dulu atau melakukan pelaporan dulu Bang? Pelaporan dulu lah. Apakah visum ini merupakan kayak disuruh lah, atau sebaiknya dilakukan visum yang disarankan oleh Polda Metro Jaya, atau emang dari keinginan Abang sama klien Abang? Intinya itu semua rangkaian ya, kita serahkan semua kepada penyidik, kepada teman-teman di kepolisian Polda Metro Jaya. Nanti untuk lebih jelasnya ditanyakan ke sana aja. Bang, mungkin kan selama ini kan Andres beranggapan hanya gertakan ya Bang. Kayak kemarin kan belum ada pelaporan secara serius ini ya Bang. Mungkin kemarin baru gertakan-gertakan saja. Nah, akhirnya ada laporan ini kan menunjukkan keseriusan dari Icel sendiri ya Bang. Ya, benar. Jadi itu sebagai bentuk wujud nyata untuk upaya hukum pidananya. Nah, nanti kita lihat perjalanannya untuk upaya hukum perdatanya. Nah, mungkin setelah perjalanan sejauh ini adanya keseriusan sampai akhirnya melaporkan ke Polda Metro Jaya, udah ada Bang tanggapan dari Andresnya maupun pihak kuasa hukumnya? Waktu itu sudah sempat juga melakukan penekanan ya terhadap Icel Bang. Apa udah muncul menghubungi Abang? Sama sekali belum. Jadi dari pihak
terlapor AA sekarang ya, terlapor AA atau AP ini belum ada menghubungi baik ke pihak klien kami sendiri dan juga kepada kami sendiri juga belum ada menghubungi. Mungkin dari Icalnya Bang, setelah kemarin divisum dan melakukan pelaporan terhadap AA ini sudah legakah di hatinya, karena kan selama ini dia juga berjuang ya Bang untuk mendapatkan keadilan ini. Benar. Yang jelas klien kami melakukan itu semua untuk mendapatkan keadilan karena klien kami sendiri mengalami kerugian yang cukup besar ya, baik dari segi material, apalagi materialnya. Materialnya itu di mana rasa malu, kehormatan keluarga dengan tampil di media itu kan tidak bisa ternilai ya. Dan juga dia harus memastikan juga bahwa anak yang dalam kandungannya itu kan jelas identitas orang tuanya atau jelas identitas anak tersebut, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa adanya putusan MK nomor 46 tahun 2010 itu adanya hubungan keperdataan antara ayah biologis di luar nikah ya kepada anak yang dalam kandungan, seperti itu. Nah, Ical ini udah merasa lega kah Bang, atau nantinya akan berdamai setelah adanya laporan ini? Kalau untuk perdamaian, untuk yang bersangkutan, menurut klien kami sudah tidak ada. Karena dari kita kemarin menyampaikan secara langsung ya, hari Selasa itu, sampai kemarin juga masuk di laporan, itu tidak ada itikat baik dan tidak ada respon apapun dari yang bersangkutan. Bahkan terkesan menghindar ya, bukan terkesan lagi, memang sudah menghindar dari semua persoalan ini, padahal yang bersangkutan kan sudah tahu konsekuensi hukum yang akan dijalani, seperti itu. Berarti ini juga sebagai pertegasan untuk Andres sendiri kalau memang ini dibawa ke jalur hukum ya Bang? Kita bawa ke jalur hukum, kan sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, baik secara pidananya sudah masuk ya, sudah jadi laporan polisi, dan kewenangan pihak polisian lah untuk menyampaikan seperti apa nanti proses penyidikan atau perkembangannya ya. Dan juga di proses perdatanya juga kita akan lakukan juga upaya hukumnya, tapi semua kan berproses ya, tidak bisa serta-merta. Yang jelas kami akan memastikan semua kerugian-kerugian yang dialami, baik secara material dan material itu dapat diperoleh oleh saudara Icel, dan dia juga mendapatkan keadilan untuk anaknya sendiri dan juga dianya sendiri. Untuk perdatanya kan berarti udah ada planning ya Bang? Untuk perdatanya kita sudah diskusikan, kita juga sudah melakukan berbagai macam pertemuan. Kita juga sudah melakukan diskusi dengan teman-teman yang lain, dan kita nanti mungkin ngambil di perbuatan melawan hukumnya. Jadi 1365 itu seseorang yang membuat atau melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum ya, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dia harus mengganti kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan. Ini baru rencana atau udah dijadwalkan juga akan melaporkan secara berdata Bang? Untuk perdatanya kita lagi menunggu etikat yang bersangkutan. Ini kan pidananya sedang jalan. Untuk perdatanya sendiri kita lagi lihat dulu situasi dan kondisinya. Untuk sejauh ini nih Bang, udah menjalani berapa rangkaian laporan juga, terus Icalnya juga melakukan klarifikasi. Mungkin sekarang kondisinya sendiri dari Icalnya seperti apa sih Bang? Kondisi sekarang cukup baik ya, tapi yang jelas dia capek lah. Capek, yang namanya berjuang, yang namanya mencari keadilan itu kan tidak mudah. Artinya mulai dari kemarin tampil di media, dan juga membuat laporan polisi, dan juga melakukan visum ya, dan lain sebagainya lah ya. Dalam perjalanan, waktu, tenaga, pikiran, tentu kan capek yang namanya mencari keadilan. Makanya kita juga berharap nih dari tim kuasa hukum kepada semua pemirsa yang mendengar ini, agar marilah kita sama-sama mendukung adanya keadilan bagi wanita yang tidak atas kemauannya itu terjadi, dan dia sedang memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri dan anaknya. Bang, untuk perdata mungkin udah ada nominalnya Bang?
Nominalnya itu kan tidak terhitung ya, dimulai dari proses dia hamil, tentu kan ada biaya USG, ada biaya asupan gizi untuk anak, ada juga untuk pemeriksaan-pemeriksaan di rumah sakit ya atau klinik, dan nanti untuk kelahirannya juga. Nah, jadi termasuk untuk membeli popok dan lain sebagainya, ya termasuk untuk biaya anak ini sampai dewasa, itu semua harus diperhitungkan dengan matang. Dan ada juga kerugian imaterialnya seperti yang saya bilang tadi, itu tidak terhingga. Jadi kami juga lagi menghitung semua, total akan kita gunakan nanti untuk mengajukan gugatan perdatanya. Mau disampaikan Bang untuk Andres sendiri setelah melakukan pelaporan kepada Andres? Dari kami tim kuasa hukum Komite Nasional Indonesia kepada saudara AA yang melihat dan mendengar video ini, kami mengharapkan segeralah saudara menunjukkan etikat baik supaya masalah ini cepat selesai. Dan ingat bahwa adanya hubungan keperdataan antara orang tua biologisnya dengan anak tersebut, agar anak tersebut jelas identitasnya, agar anak tersebut mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri nanti, supaya di kemudian hari semua bisa berbaik-baik atau bisa saling memaklumi nanti atau saling memaafkan lah, kira-kira begitu. Ya, yang jelas nomor laporannya LPB910 itu. Nanti silakan ditanyakan ke teman-teman yang ada di Polda Metro Jaya.